Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa yang luar biasa, murid-murid Bu Vidya yang hebat. Mari kita belajar seru bareng Bu Guru lagi membahas tentang cara hewan melindungi dirinya. Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih ada di tema 2, subtema 2, kelas 6 dengan materi cara hewan melindungi diri. Ini berhubungan dengan muatan pembelajaran IPA. Nah, sekarang tujuan belajar kita apa ya mengenai materi ini? Diharapkan kita mampu mengidentifikasi tingkah laku hewan yang ada di lingkungan kita sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan hewan tanpa saling mengganggu. Nah, di sini Bu Vidya akan menjelaskan mengenai cara hewan melindungi dirinya dari segi tingkah laku, ya. Tingkah laku hewan yang ada di sekeliling kita itu beragam untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Yang pertama, kita ada kamuflase, mencari tempat yang sama dengan tubuhnya. Kemudian, yang berikutnya yaitu menggulung tubuh untuk berlindung. Yang ketiga, autotomi, memutuskan ekornya. Yang keempat, cangkang, berlindung di dalam cangkangnya. Yang kelima, mengeluarkan bau dari anggota tubuhnya. Yang keenam, mimikri. Mimikri itu apa? Merubah warna kulit seperti tempat yang dipijaknya. Yang terakhir, yaitu menyemburkan tinta. Apa itu menyemburkan tinta? Yaitu mengeluarkan tinta dari tubuhnya. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkap, yuk kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada kamuflase, ya. Kamuflase adalah cara melindungi diri suatu hewan dari musuh dengan mencari tempat yang sama dengan warna kulitnya. Artinya, sebenarnya hewan ini tidak bisa berubah bentuk atau warna kulitnya, tapi dia mencari tempat yang sesuai dengan warna kulitnya. Contohnya adalah seperti gambar yang di samping ini. Ada ulat daun. Ulat daun ini memang bentuknya sangat mirip dengan ruas-ruas daun yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus berhati-hati ya, karena di sini ada ulat daun yang jika kita terkena maka kita akan merasakan gatal ya. Dengan seperti ini maka kita tahu ya, jika di lingkungan sekitar kita itu ada hewan yang memang dia itu mirip banget dengan tempat tinggalnya ya, dengan tempat di mana dia menempel. Yang berikutnya yaitu belalang. Mana? Kalian bisa menebak di manakah belalang? Belalangnya ada di tengah-tengah sini anak-anak. Dan dia sangat mirip sekali dengan daun yang dihinggapinya. Jadi kita bisa tahu sekarang contoh hewan kamuflase itu seperti apa. Dan kalian pasti tahu hewan-hewan lainnya menemukan juga di lingkungan kalian hewan yang melindungi diri dengan cara kamuflase. Ya. Berikutnya yaitu mimikri. Mimikri itu adalah salah satu cara melindungi diri hewan dari musuh dengan merubah warna kulit sesuai tempat berpijaknya. Kalau yang tadi dia mencari tempat yang sama dengan warna tubuhnya, kalau yang mimikri itu dia yang merubah diri. Dia yang merubah warna kulitnya. Contohnya apa? Yaitu bunglon. Lihatlah, bunglon ini bisa berubah menjadi warna hijau jika dia berada di daun. Jika dia berada di pohon, maka dia akan berubah warna menjadi coklat. Nah, seperti itu contohnya. Kita lanjut penjelasan yang berikutnya. Berikutnya adalah autotomi. Ini sangat sering kita jumpai di rumah kita sendiri bahkan ya. Karena autotomi itu adalah cara melindungi diri hewan dari serangan musuh dengan memutuskan ekornya. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah cicak. Cicak jika dipegang ekornya, ekor itu akan patah ya, dan dia akan bergerak-gerak, ya kan? Dia akan bergerak-gerak itu kurang lebih 30 menit. Sehingga musuhnya itu akan fokus ke ekor tersebut, sedangkan cicak
bisa lari dari serangan musuh. Nah, seperti itu contohnya ya. Bu, ada lagi nggak hewan lain? Ada, yaitu kadal ya, yang sejenis dengan cicak tapi dia lebih besar lagi ya. Oke, itu adalah hewan yang melindungi dirinya dengan cara autotomi atau memutuskan ekornya. Apakah kalian pernah memegang ekor cicak dan dia terputus? Kalau Bu Vidya pernah melakukannya dan itu terbukti. Berikutnya, menggulung tubuhnya. Nah, ini memang mungkin ada yang sering kita jumpai dan ada yang tidak pernah kita jumpai secara langsung ya. Menggulung tubuh itu adalah cara melindungi diri dari musuh dengan menggulung diri. Contoh yang dekat dengan kehidupan kita yaitu kaki seribu. Ya, kaki seribu seperti yang ada di gambar, itu dia kalau kita senggol, dia langsung otomatis menggulung dirinya. Ada juga hewan lain yaitu yang tapi ini tidak kita temui di lingkungan kita ya. Dia berada di hutan seperti itu. Itu yaitu terenggiling dan juga armadillo. Hampir mirip ya, tapi berbeda. Ya, kalian lihat di sini pasti kalian bisa mengetahui apa perbedaannya. Berikutnya yaitu menyemburkan tinta. Nah, ini adalah makanan kesukaan Bu Vidya ya, karena dia itu sebenarnya makanan atau hewan laut yang jika dimasak itu menjadi makanan yang gurih dan lezat ya, yaitu cumi-cumi. Cumi-cumi cara melindungi dirinya dari musuh dengan mengeluarkan cairan tinta di sekitarnya sehingga musuh tidak dapat melihatnya karena cairan tinta itu akan berwarna hitam dan membuat pandangan dari musuh itu tidak bisa melihat cumi-cumi tersebut ya. Nah, biasanya jika kita memasak atau ibu kalian memasak cumi-cumi masih ada warna-warna hitam ya. Nah, itu sebenarnya boleh dimakan karena itu juga mengandung vitamin juga untuk tubuh kita. Tetapi kita tidak boleh sering-sering ya. Karena apa? Kolesterolnya tinggi ya hewan cumi-cumi itu. Baik, kita lanjutkan yaitu mengeluarkan bau. Memang bisa Bu hewan mengeluarkan bau. Bisa anak-anak ya. Di sini cara melindungi diri hewan tersebut dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wah, kayak kentut aja Bu. Benar. Ya, hewan tersebut ada yang kentut. Jadi dia mengeluarkan bau tak sedap pada saat diserang musuh. Contohnya walang sangit. Itu dia akan mengeluarkan bau dari tubuhnya. Yang berikutnya sigung ya. Kalau walang sangit mungkin kita masih ya pernah mencium bau-bau aneh gitu ya yang ada di pohon misalnya. Nah, itu adalah walang sangit. Biasanya ada di padi, di jagung ya, di pohon padi kayak gitu. Kemudian sigung. Sigung ini jika dia diserang musuh, maka dia akan kentut dan kentutnya itu bau banget ya. Sebenarnya masih banyak hewan-hewan yang mengeluarkan bau tetapi tidak Ibu tampilkan di sini karena apa? Karena dia jauh dari lingkungan kita. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir yaitu cangkang. Nah, ini juga sering kita lihat ya. Cangkang itu cara melindungi diri dari musuh dengan masuk ke dalam cangkangnya sehingga musuh tidak dapat melihatnya. Karena cangkang ini lumayan cukup keras ya, sehingga musuh pun kalau misalnya menggigit, dia tidak akan mampu memecahkan cangkang tersebut. Contoh hewannya yaitu siput yang biasa hidup di tempat yang lembab dan kelomang. Kelomang ini yang biasanya kalau dimainin sama anak-anak kecil ya, yang diambil dari pantai ya. Biasanya mungkin kalian juga sering memainkannya. Biasanya dijual oleh abang-abang yang jualan ya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai cara hewan melindungi diri dari segi tingkah lakunya ya anak-anak. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan informasi penting dari penjelasan gurumu tentang cara hewan melindungi diri. Jika sudah, kirim ke Google Classroom. Baik anak-anak, semoga penjelasan dari Bu Vidya tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian dalam belajar di rumah ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.